Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Ike Hermawan SPD selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional merancang presentasi interaktif dengan Genially pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan selamat datang di kelas virtual nasional merancang presentasi interaktif dengan Genially. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama ya Bapak Ibu. Sekedar informasi bahwasanya kelas virtual nasional ini dilaksanakan selama 5 hari, yaitu pada tanggal 23 Mei hingga 27 Mei, di mana pada tanggal 23 Mei hingga 25 akan dilaksanakan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, kemudian ada juga diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi di sana nantinya Bapak Ibu bisa bertanya terkait seputar merancang presentasi interaktif dengan Genially, terkait kendala-kendala atau pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu hadapi nantinya. Baik, untuk acara pada malam hari ini, yang pertama adalah sambutan dari Direktur P4I, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Lendi Ike Hermawan, kemudian ada sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Baik, segala bentuk administrasi, baik itu e-sertifikat, daftar hadir, materi, dan lain sebagainya, nantinya kami dari Guru Inovatif Indonesia akan membagikannya melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu menyampaikan kehadiran di kolom chat Zoom. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan moto dari Guru Inovatif Indonesia, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi, maka Bapak Ibu diminta untuk fokus belajar, berkarya, dan berinovasi di sini dengan mendengarkan penyampaian dari narasumber dan juga bisa mempraktekkan sekaligus. Baik, untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Direktur P4I kepada Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD, kami silahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera juga. Di malam hari ini akan sangat menarik. Ini merupakan serangkaian acara yang akan kita laksanakan selama 5 hari ke depan dengan 3 kali Zoom, 3 hari Zoom, dan 5 hari belajar di grup WhatsApp. Kita sudah susun rencana selama 5 hari ke depan, khususnya 3 hari ke depan ini, kita akan membahas fokus tentang Genially. Di sini sudah ada narasumber yang sudah kami siapkan, yaitu yang terhormat Pak Lendi Ike Hermawan, atau bolehlah kalau Bapak Ibu boleh juga panggil Mas juga boleh, Mas Lendi, karena memang seorang guru yang masih muda, tetapi sudah cukup banyak prestasinya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan media-media pembelajaran. Nah, Pak Lendi ini atau Mas Lendi ini sudah sangat sering menjadi narasumber kami, sudah sekitar 5-6 kali menjadi narasumber dengan berbagai macam variasi, mulai dengan membuat komik online, membuat kelas-kelas online yang mungkin di luar seperti biasanya, dengan materi-materi yang fresh, sangat baru sekali, termasuk malam hari ini yang biasanya Bapak Ibu membuat presentasi dengan bantuan PowerPoint, atau mungkin yang sudah lebih canggih, sudah mulai dengan bantuan Canva. Malam ini kita belajar sesuatu yang masih fresh dengan bantuan Genial, atau terkenal juga dengan nama Genially. Nanti Bapak Ibu tidak perlu install, karena ada beberapa yang tanya ke kami, apa yang perlu saya siapkan Bapak? Tidak perlu Bapak Ibu nantinya cukup terkoneksi dengan internet. Tinggal semua Bapak Ibu lakukan dengan internet, Bapak Ibu buka website Genially, Bapak Ibu aktifkan akunnya, mumpung masih gratis sekarang ya. Kenapa saya katakan mumpung masih gratis? Karena
banyak web yang saya coba 2 tahun lalu sekarang berbayar. Ya. Nah, ini mumpung masih gratis, kita kita manfaatkan ini. Dan sudah saya survei gitu ya, 90% lebih guru-guru banyak yang belum tahu Genially itu. Ataupun dosen ataupun widya suara, ternyata banyak. Padahal di luar negeri sudah banyak universitas yang menggunakannya atau mungkin bekerja sama seperti halnya Universitas Columbia, University of Miami, dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selebihnya saya ucapkan semangat Bapak Ibu untuk berkarya nantinya, karena dalam beberapa hari ini akan sangat menarik. Hari pertama kita akan dibahas oleh Pak Lendi tentang presentasi. Hari kedua membuat sebuah desain infografis, dan hari ketiga akan ada sedikit tambahan permainan-permainan ternyata bisa dibuat dari Genially, seperti game-game sederhana gitu ya. Itu pastinya akan membuat pembelajaran semakin interaktif ya. Mungkin itu gambaran dari pelatihan ini. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Seperti yang disampaikan bahwasannya Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan administrasi. Nantinya tim kami dari Guru Inovatif Indonesia akan merampungkan seluruh administrasi Bapak Ibu di hari terakhir, sehingga kita fokus pada belajar, kita fokus pada berkarya dan berinovasi. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD. Kemudian acara selanjutnya pada acara inti kita hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Lendi Kehermawan SPD, di mana beliau adalah founder Degree Private, dan beliau merupakan guru berprestasi, guru muda berprestasi dalam terkait pengembangan media-media pembelajaran di dunia pendidikan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kami silakan kepada Bapak Lendi Kehermawan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi syroli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka secara virtual nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan kelas saya. Kita berjumpa lagi pada bulan ini ya, bulan Mei, untuk kembali belajar dan kembali berinovasi dan berkreativitas untuk membuat media pembelajaran untuk peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada malam hari ini yaitu adalah merancang presentasi interaktif dengan Genially. Sebelum saya memulai pembahasan, memulai untuk sharing bagaimana membuat presentasi dengan Genially, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang belum pernah mengikuti kelas saya, pelatihan media dengan saya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Lendi Ike Hermawan. Saya adalah founder Degree Private, yaitu bimbingan belajar yang bergerak untuk siswa SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui akun sosial media saya, yaitu Facebook saya Lendi Ike Hermawan, kemudian Instagram saya @lendihrmwn, kemudian saya juga aktif di YouTube Degree Private. Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya melalui nomor WA, sudah ada di grup nih. Nanti mungkin Bapak Ibu membutuhkan untuk berdiskusi melalui WA, nomor saya sudah ada di grup WA. Seperti itu Bapak Ibu. Saya seorang tenaga pendidik Bapak Ibu di salah satu sekolah yang ada di Jember, Jawa Timur ya. Saya sudah juga aktif mengajar di lembaga formal. Baik Bapak Ibu, langsung saja
agar tidak terlalu lama, agenda pertemuan kita pada malam ini yaitu pertemuan yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan kembali bahwa pelatihan ini nanti kita akan berjumpa atau bertatap muka secara virtual melalui Zoom meeting sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ini hari Senin, kemudian besok hari Selasa, dan lusa hari Rabu ya. Untuk waktunya tetap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat nih Bapak Ibu. Mungkin biar tidak ketinggalan nanti dan tidak lupa, saya ingatkan kembali. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan pertama kali ini, pertama kita akan mengenal apa itu platform Genially. Ya, mungkin Bapak Ibu baru mendengar platform Genially. Kemudian yang kedua kita akan mencoba untuk membuat akun Genially, bagaimana cara membuat akunnya. Kemudian yang ketiga kita akan pengenalan tools atau menu-menu yang ada di Genially, ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah dalam memanfaatkan Genially. Terlebih dahulu akan saya pandu atau bimbing untuk mengenal menu-menu yang ada di Genially dan bagaimana untuk memanfaatkannya. Kemudian yang keempat, kita akan mulai mempraktekkan membuat presentasi interaktif, ya, presentasi interaktif dengan Genially. Kemudian yang terakhir, yaitu yang paling utama ya Bapak Ibu, setelah kita berhasil membuat presentasi, otomatis kita akan membagikan presentasi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti Genially ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai presentasi ya Bapak Ibu. Tidak hanya untuk peserta didik, mungkin untuk kegiatan seminar, kegiatan workshop, dan lain sebagainya. Sangat bisa. Baik, seperti itu. Kita mulai agenda yang pertama. Kita akan mencoba untuk mengenal apa itu Genially. Jadi Genially itu Bapak Ibu adalah platform yang ditujukan untuk pendidik, ya, yang ditujukan untuk pendidik dalam menciptakan pengalaman belajar interaktif, ya, untuk lebih interaktif yang akan membuat peserta didik merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, melalui platform Genially ini, pembelajaran tidak akan membosankan. Mengapa demikian? Karena akan banyak fitur-fitur yang disediakan dengan sangat menarik, dengan tampilan yang sangat menarik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berbagai fitur yang ada di Genially ini, yang disediakan ini, antara lain bisa kita manfaatkan untuk membuat konten presentasi, ya, seperti yang akan kita praktekkan pada malam ini, yaitu yang kedua, infografis, kemudian presentasi animasi, video, e-poster, CV, kuis, gamification, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Tapi mungkin nanti akan beberapa saja akan saya bahas ya Bapak Ibu. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Karena memang penggunaannya itu sama, caranya sama. Jadi mungkin beberapa saya praktekkan dalam waktu 3 hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan memulai bagaimana cara membuat akun Genially. Bapak Ibu, sebelum saya memulai untuk membuat akun Genially, silakan Bapak Ibu bisa sembari mempraktekkan, bisa langsung dibuka mungkin laptopnya atau PC-nya. Silakan dibuka ke Google Chrome ya Bapak Ibu, karena ini tidak perlu menginstal aplikasi atau software seperti yang disampaikan oleh Bapak Randi tadi. Kita tidak perlu menginstal software, jadi semuanya serba terkoneksi dengan internet, jadi melalui web ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu PC-nya atau komputernya ketika akan menggunakan Genially ini sudah terkoneksi dengan internet. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya mulai, saya pindah screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu silakan buka Google Chrome-nya atau Mozilla-nya yang ada di laptop atau PC. Kemudian Bapak Ibu silakan ketikkan saja di sini Genially. Nah, seperti ini saja nanti akan muncul Bapak Ibu di bagian paling atas ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Di atas sendiri ada https://genial.ly atau .ly ya Bapak Ibu. Ini yang akan kita
manfaatkan untuk membuat presentasi interaktif. Kalau sudah muncul di bagian atas sendiri Bapak Ibu, silakan klik saja yang ini, Generally the tool for creating interactive content. Silakan diklik, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman dari Generally seperti ini. Nah, tentunya masih sederhana ya Bapak Ibu, masih putih polos ya, belum ada hal-hal yang terlihat menarik ya. Karena kenapa? Karena kita belum masuk ke dalam Generally-nya, karena kita belum memiliki akun. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu, tampilan awalnya seperti ini dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kalau ingin merubah atau mentranslate ke dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu klik kanan, kemudian translate to Indonesia ya. Kelihatan ya Bapak Ibu, klik kanan, kemudian translate to Indonesia, nanti otomatis akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti ini bahasanya, agar lebih mudah ya, karena kita baru membuka Generally ini, akan lebih mudah jika menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena kita belum memiliki akun, maka kita daftar terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita pilih di pojok kanan atas yang berwarna biru. Nah, ini daftar. Nah, daftar ini ya Bapak Ibu. Kita klik daftar, kemudian kita tunggu prosesnya, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini adalah proses awal dari kita mendaftar akun. Ya, jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi klik pojok kanan atas daftar yang berwarna biru di sini. Nanti ketika sudah diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Tampilan halaman seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu di sini pilih mendaftar menggunakan akun Google ya, menggunakan akun Google. Nah, yang paling atas sendiri ya Bapak Ibu, ada logonya Google di bagian kiri. Di sini ada logonya Google ya Bapak Ibu. Diklik yang bagian ini yang atas sendiri. Kita daftar menggunakan akun Google, kemudian di sini kita pilih terima dan lanjutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita akan diminta untuk memilih akun mana yang akan kita gunakan untuk mendaftar. Seperti itu, akun mana yang akan kita gunakan untuk mendaftar. Nah, di sini saya sudah memasukkan dua alamat email. Yang pertama alamat email saya, yang kedua alamat email kedua saya. Yang alamat email pertama sudah saya gunakan untuk mendaftar. Jadi karena kita akan memulai untuk membuat akun baru, maka saya pilih alamat yang kedua, email yang kedua. Seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan email apapun ya, baik email yang biasa digunakan atau email kedua Bapak Ibu bisa ya. Kita pilih, saya pilih yang email kedua saya klik, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, setelah muncul seperti ini biasanya masih bahasa Inggris lagi ya Bapak Ibu, kita harus mengubah lagi. Nah, klik kanan lagi, kemudian translate to Indonesia. Nah, akan berubah. Di bagian kiri itu pendidikan, yang bagian kanan itu perusahaan. Nah, Bapak Ibu, karena kita akan menggunakan Genially ini untuk kegiatan belajar mengajar, ya, untuk pembelajaran sebagai media presentasi kita dalam mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang pendidikan. Kita klik melanjutkan, ya, Bapak Ibu. Kita klik melanjutkan. Kita klik, ya, pilih yang pendidikan tadi ya. Kita klik, kemudian kita diarahkan ke halaman ini untuk memilih apakah kita ingin membuat akun sebagai guru, sebagai murid, ataukah sebagai koordinator atau manajemen. Kemudian ada opsi lainnya. Nah, karena kita adalah tenaga pendidik, maka saya akan memilih sebagai guru. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya pilih apakah ada perbedaan ketika menggunakan ya kita memilih pendidikan dan perusahaan tadi. Tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi ini hanya sebatas untuk melengkapi profil kita saja. Untuk melengkapi profil kita saja. Bapak Ibu, kalau ingin memilih yang pendidikan boleh, kalau ingin yang tadi yang sebelah kanan yang perusahaan juga boleh. Ya. Tapi kalau kita memilih yang pendidikan, maka selanjutnya kita akan diarahkan untuk memilih apakah sebagai guru, murid, koordinator atau lainnya. Bapak Ibu bisa milih bebas ya, tapi saya ingin memilih sebagai guru saja. Nah, sebagai guru, saya klik guru.
Nah, kemudian di sini kita diarahkan untuk memilih jenjang pendidikan. Nah, kita mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah, menengah atas, atau universitas. Nah, karena saya mengajar di sekolah menengah, ya menengah pertama, saya pilih yang kedua, sekolah menengah. Kemudian proses pendaftaran akun kita sudah selesai, Bapak Ibu. Cukup mudah ya, Bapak Ibu. Bisa sambil dipraktekkan, Bapak Ibu. Mungkin sambil membuka Google-nya, Bapak Ibu praktekkan. Nanti kalau misalkan ada kendala, nanti di akhir pertemuan ini, nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya, mungkin ada kesulitan atau mengalami trouble dalam mendaftar, atau Bapak Ibu juga bisa ketikkan di kolom chat yang ada di Zoom ini. Nanti kalau ada waktu nanti akan saya baca, ya. Nanti akan saya baca. Kalau sudah Bapak Ibu sudah selesai membuat akun, Bapak Ibu bisa pilih awal. Nah, di sini, atau bisa kalau masih dalam bahasa Inggris itu di sini start, ya. Tulisannya start. Kita pilih ini awal yang berwarna biru ini. Kita tunggu proses loadingnya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke tampilan ini adalah tampilan beranda dari Genially, maka Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun Genially. Jadi di bagian pojok atas di sini ada inisial D, karena tadi saya menggunakan akun Gmail yang awalannya itu adalah D, maka di situ tulisannya D. Kalau misalnya tadi saya menggunakan akun yang nama saya Lendi Ike Hermawan, maka di sini tulisannya adalah L. Nah, berarti ini sudah selesai profil kita ya Bapak Ibu. Nah, ini profil kita. Nah. Baik Bapak Ibu, ini adalah cara untuk membuat akun Genially. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu kita akan mengenal tools-tools atau menu-menu yang ada di Genially. Pertama, di bagian ini ya Bapak Ibu, ada pilihan presentation, infografis, gamification, dan lain sebagainya. Bentar saya translate lagi ke bahasa Indonesia. Nah, ini. Oke, di sini ada presentasi, ada infografis, ada gamifikasi, gambar interaktif, presentasi video, kemudian memandu, materi pelatihan, dan lain sebagainya. Ya. Ada ini Bapak Ibu ya. Ini adalah menu-menu yang disediakan oleh Genially untuk memudahkan kita mengakses apakah kita ingin menggunakan untuk presentasi, untuk infografis, atau yang lainnya. Jadi tinggal sekali klik tanpa perlu searching di bagian sini ya, tanpa melalui pencarian, kita sudah bisa langsung masuk ke halaman presentasi. Seperti itu. Jadi ini menu untuk memudahkan kita. Kemudian di bagian atas, nah di sini itu adalah tampilan template-template yang disediakan oleh Genially. Nah ini ditunjukkan contoh-contoh template-template yang ada di Genially. Tentunya nanti ketika kita memilih salah satu dari menu ini akan tampil banyak template lagi selain yang ada di atas ini. Kemudian kita pindah ke bagian kiri. Nah di kiri Bapak Ibu di sini ada kreasi. Nah, kreasi di sini itu adalah tempat kita untuk menyimpan file, mohon maaf bukan file ya, presentasi kita yang sudah kita edit, yang sudah kita buat di Genially. Nanti ketika kita sudah mulai membuat, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti akan muncul di bagian ini. Nanti ada, kalau kita sudah selesai membuat banyak, nanti akan banyak di sini. Nah, karena ini adalah akun baru, maka di sini kosong, masih kosong, belum ada ya Bapak Ibu. Kemudian di sini tempat sampah, ini adalah tempat ketika file kita atau presentasi kita hapus. Nanti akan tampil di sini. Nah, kita dapat memulihkannya dalam waktu 30 hari. Kalau sudah lebih dari 30 hari, maka akan secara otomatis terhapus permanen. Kemudian di sini merekku, akan tetapi kalau misalkan kita menggunakan
merekku ini, artinya kita membuat merek sendiri selain Genially nanti logonya, maka kita harus mengupgrade-nya dulu ke versi premium. Jadi Bapak Ibu, yang kita gunakan ini, akun yang kita gunakan itu adalah akun yang gratis, yang bukan premium. Tapi tentunya tidak terlalu urgent ya Bapak Ibu menggunakan merek ini, merek sendiri ini tidak terlalu penting ya Bapak Ibu menurut saya. Karena yang penting bagaimana kita menampilkan presentasi yang interaktif seperti itu. Kemudian inspirasi di sini itu wadah untuk kita menemukan inspirasi-inspirasi, desain-desain yang orang lain buat. Nah, ini bisa kita jadikan rujukan. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita langsung memulai saja ya. Saya kembali lagi ke beranda awal. Kita memulai untuk membuat presentasi. Saya klik presentasi ini ya Bapak Ibu. Kita klik membuat. Kemudian di sini ini tampilan tutorial ya Bapak Ibu. Karena kita akun baru, biasanya wajar di setiap aplikasi atau setiap web ketika kita baru menggunakan nanti akan ada tutorial dari webnya seperti ini. Nah ini Bapak Ibu bisa close saja atau klik siap. Klik siap atau klik tanda X. Nah, seperti ini. Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, di sini ditampilkan banyak sekali template yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Tentunya akan lebih memudahkan kita ya Bapak Ibu karena kita tidak perlu membuat presentasi dari awal atau kosongan seperti biasanya kita menggunakan PowerPoint. Biasanya kan kosongan ya kalau PowerPoint Bapak Ibu, tapi di sini sudah disediakan template-nya yang menurut saya cukup menarik, banyak yang menarik ya Bapak Ibu. Dari segi tampilan, desainnya itu ketika kita gunakan untuk presentasi itu terlihat lebih menarik, lebih fresh gitu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, banyak sekali ya Bapak Ibu. Saya akan memilih salah satu saja. Kemudian Bapak Ibu, di bagian ini ada yang bertanda bintang, ada yang bertanda baru. Kalau baru ini bisa kita gunakan, artinya ini adalah template yang baru dan bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan ada tanda bintangnya seperti ini, maka ini hanya bisa kita gunakan atau kita akses ketika akun kita sudah premium atau sudah akun yang berbayar. Jadi Bapak Ibu pilih yang gratis saja ya Bapak Ibu. Banyak sekali kok di sini, tidak perlu mengupgrade menurut saya karena di sini sudah banyak sekali yang gratis dan yang sangat menarik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita Pak Lendi, mohon maaf Pak untuk penjelasannya mungkin bisa sedikit pelan-pelan Bapak karena Bapak Ibu juga sembari praktek. Oh ya. Mohon maaf Bapak. Baik. Ya Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau penjelasan saya terlalu cepat. Saya akan lebih pelankan, lebih detail dalam menjelaskan. Tapi Bapak Ibu tadi yang mungkin ketinggalan ya Bapak Ibu, nanti akan ada videonya nanti akan diupload ya, akan diupload oleh Bapak Randi dan akan dibagikan oleh Bapak Ibu untuk dilihat kembali. Mungkin lupa bagaimana cara membuat akunnya tadi, nanti akan di-share lagi video rekamannya ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung atau tadi yang mungkin tidak sempat mengikuti karena saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa buka lagi nanti video rekamannya. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, saya akan mulai lagi dengan pelan-pelan. Terlebih dahulu saya coba tampilkan ya Bapak Ibu presentasi yang sudah saya buat, mungkin nanti sebagai pandangan saja ya Bapak Ibu, seperti apa desain presentasi interaktif yang akan kita buat.
Sebentar Bapak Ibu, saya buka terlebih dahulu. Akun saya yang ada filenya nih, linknya saya lupa, belum saya copy tadi Bapak Ibu, jadi saya harus nyari linknya dulu. Sebentar, sambil Bapak Ibu mempraktekkan ya Bapak Ibu, membuat akunnya tadi, saya akan login ulang dengan akun saya yang pertama. Baik Bapak Ibu, akan saya tunjukkan, nah seperti apa sih tampilan presentasi nanti yang akan kita buat di Genially ini. Nah seperti ini Bapak Ibu, saya tunjukkan tampilannya. Awalnya PowerPoint ini atau presentasi ini sangat sederhana Bapak Ibu. Sebelumnya sangat sederhana, saya menggunakan hanya menggunakan PowerPoint saja seperti yang biasa kita gunakan, ya sangat sederhana. Kemudian saya transformasikan, saya ubah menjadi presentasi yang ada di Genially dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada tombol yang bisa kita klik ya Bapak Ibu. Kita klik, kalau kita klik ini, klik kiri ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada menu-menu karena saya ingin mengajarkan program linear. Saya adalah guru matematika ya Bapak Ibu. Karena saya guru matematika, saya akan mengajarkan program linear, salah satu materi matematika yang ada di jenjang SMA. Kemudian di sini ada menu-menunya. Ini Bapak Ibu kalau kita klik ya, kalau kita klik, saya misalkan klik ini, saya klik, nah nanti akan menuju halaman menu sistem pendeksamaan linear dua variabel. Kita pilih next. Nah, ini tampilannya menarik ya Bapak Ibu. Nah, tombol-tombolnya ketika mouse-nya kita arahkan ke atas icon ini, maka dia ada efek ya, efek lebih membesar. Nah, seperti ini. Jadi mungkin lebih bagus ketika kita menggunakan ini daripada di PowerPoint seperti itu. Kemudian di sini ada materinya. Ketika saya arahkan mouse ini ke info, nah bisa muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu di halaman presentasinya nanti ingin memunculkan definisi atau info-info, tapi tidak ingin menutupi yang lain ini karena space-nya atau ruangnya terbatas, jadi bisa kita buat seperti ini. Jadi ketika mouse-nya kita arahkan ke atasnya, baru muncul keterangannya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika saya klik ini, ya Bapak Ibu, tombol ini, maka akan kembali ke menu. Ya, kembali ke menu awal. Saya ulangi lagi. Next. Kemudian ini bisa kita next. Nah, seperti ini ketika info akan muncul. Kemudian di sini kita kembali ke menu. Kita coba lihat yang lainnya. Saya pilih lagi. Kemudian di bagian model di sini ya Bapak Ibu, saya coba pilih model, saya pilih next. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan video dari YouTube Bapak Ibu. Tentunya lebih bagus ya Bapak Ibu. Kita bisa masukkan video, mungkin Bapak Ibu punya video, entah video penjelasan atau video tutorial yang sudah diupload di YouTube. Bapak Ibu bisa sematkan di presentasi kita, di halaman presentasi kita seperti ini. Ini bisa kita play ya Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini sama seperti tadi. Ketika kursornya saya arahkan ke bagian ini, maka akan muncul. Next. Next. Coba ke menu terakhir ini. Bagian soal. Next. Kemudian terakhir.
Nah, di sini juga Bapak Ibu kita bisa menambahkan media sosial kita. Mungkin Bapak Ibu memiliki Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya halaman web, punya website, atau mungkin nanti punya channel YouTube juga bisa ditambahkan ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik ini, saya coba klik ya yang bagian website, nah nanti akan diarahkan atau dibawa ke website. Nah ini saya sudah memasukkan tadi linknya, saya masukkan website dari Guru Inovatif Indonesia. Jadi ketika saya klik maka otomatis akan pergi ke halaman ini. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah ini adalah gambaran presentasi yang akan kita buat. Ya. Tanpa berlama lagi, langsung kita praktekkan ya Bapak Ibu. Saya close. Saya kembali lagi ke menu awal dari Genially di berandanya. Nah, di sini tadi kita pilih presentasi ya Bapak Ibu. Kita pilih presentasi, membuat, kita klik membuat yang berwarna biru, kita klik kiri, kemudian kita pilih salah satu template yang ingin kita gunakan. Nah, pertama saya akan membuat dari template dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau waktunya cukup, nanti akan saya sampaikan juga bagaimana membuat kosongan ya. Membuat kosong tanpa menggunakan template. Kita pilih salah satu saja ya Bapak Ibu. Yang gratis tentunya, yang tidak ada tanda bintangnya. Saya pilih mungkin ini ya Bapak Ibu. Saya klik ini. Kemudian kita tunggu. Ini adalah tampilan awalnya untuk menunjukkan isi di template ini itu apa saja. Nah, bisa kita tinjau terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Apakah halaman-halamannya, desainnya itu sesuai dengan keinginan kita, seperti yang ingin kita tampilkan, ataukah tidak. Jadi kita bisa tinjau dulu, kita pilih, kita lihat-lihat terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan sudah cocok, kita ingin menggunakan yang ini, kita klik gunakan template ini yang di bawah sendiri ya Bapak Ibu, berwarna biru. Kita klik. Kemudian di sini Bapak Ibu kita bisa memilih semuanya, bisa kita gunakan semuanya, atau hanya tertentu saja. Misalkan ini tidak ingin saya gunakan, nah tidak usah diklik, tidak usah dicentang, mohon maaf, tidak usah dicentang. Nah, seperti itu. Ini saya coba semuanya saja. Saya pilih semua. Kemudian saya klik add atau tambahkan yang berwarna biru ya Bapak Ibu. Oke, saya klik add. Kita tunggu proses loadingnya. Cepat tidaknya proses ini itu tergantung koneksi ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan membuat terus kok lama, kok tidak tampil-tampil seperti ini, berarti Bapak Ibu perlu cek koneksi internetnya stabil atau tidak. Jadi jangan panik terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Pastikan koneksi internetnya itu lancar. Nah, kalau sudah, saya jelaskan dulu Bapak Ibu tampilan editingnya, halaman editing. Ini halaman editingnya ya Bapak Ibu. Saya mulai dari sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri di sini, Bapak Ibu, di bagian atas ada teks, kemudian di image atau untuk masukkan gambar ini ya Bapak Ibu. Ini teks, ketika saya klik nanti ada opsi pilihan ini. Ini untuk memasukkan teks seperti ini. Saya coba praktekkan. Ketika saya klik ini, ya Bapak Ibu, titel 2. Nah, nanti muncul seperti ini di sini. Cukup klik satu kali saja. Nah, saya hapus. Kemudian image ini untuk menambahkan gambar ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa gambar yang bisa kita gunakan. Nah, ada gambar penggaris, jangka, kemudian ada gambar notes, gunting dan lain sebagainya. Nanti kita bisa cari ya. Kita search saja di sini. Kita ingin mencari apa nanti bisa di sini. Ya Bapak Ibu. Ini saya kenalkan dulu ya Bapak Ibu sebelum kita praktekkan. Kemudian resort. Nah di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan ada icon-icon. Mungkin butuh icon nanti. Kemudian ada shape seperti ini ya Bapak Ibu. Nah ini yang warna putih ini Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Nah ini itu diambil dari sini Bapak Ibu, dari shapes ini.
bentuk ini kan persegi ya Bapak Ibu yang bawah ini. Nah, yang warna putih ini persegi bentuknya. Nah, ini diambil dari sini. Kemudian di sini ada grafik, kemudian ada bagan juga. Ya. Di sini ketika saya buka nanti muncul banyak. Nah, ini kita bisa manfaatkan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu memerlukan grafik-grafik atau bagan-bagan di dalam presentasinya. Kemudian di bagian bawah ada garis dan panah, ya. Kemudian ada gambar-gambar ilustrasi, ada maps, ada peta, kemudian ada gambar siluet. Banyak sekali ya, bisa kita buka-buka nanti ya Pak Ibu. Kemudian di bawahnya resource ada interaktif elemen. Nah, apakah itu interaktif elemen? Jadi interaktif elemen itu Bapak Ibu adalah tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk memindah slide seperti tadi. Ada tombol next, ada tombol home, menu, seperti itu tadi. Nah, itu kita ambilnya dari sini, interaktif elemen. Nah, di sini banyak ya, ada button, tombol. Nah, di sini banyak Bapak Ibu pilihannya. Nanti bisa kita manfaatkan. Kemudian ada button with text ya, tombol dengan tulisan. Nah, di sini ada tombol home, ada search, play, back, dan lain sebagainya ya. Banyak ya Bapak Ibu. Kemudian di bawah lagi, nah di sini ada sosial media, logo sosial media. Seperti yang saya gunakan di akhir tadi ya. Saya gunakan web tadi, web, kemudian Instagram, Facebook. Tadi saya ambilnya dari sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Kemudian di bawah lagi ada tombol-tombol angka ya. Mungkin nanti misalkan butuh Bapak Ibu. Mungkin nanti ada halaman 1, halaman 2. Nah, bisa kita pilih di sini ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada smart block. Nah, di sini Bapak Ibu hampir sama seperti tadi yang di resort tadi, grafik, kemudian ada bagan, tapi di sini tampilannya lebih bagus ya Pak Ibu karena ada backgroundnya. Sudah ada backgroundnya tampilannya di sini. Ini ya Ibu, banyak. Ke bawah terus ini banyak Pak Ibu. Kemudian kita pindah ke menu bawahnya lagi Bapak Ibu, ada menu insert atau untuk memasukkan. Nah, di sini kita bisa memasukkan audio, kita bisa memasukkan video, tapi kalau audio ini premium ya Bapak Ibu. Di sini tulisannya premium. Jadi kita bisa memasukkannya melalui YouTube. Jadi video-video yang ada di YouTube kita bisa salin linknya ke sini nanti. Saya praktekkan ya Pak Ibu. Yang jelas menu insert ini untuk memasukkan audio dan video. Audionya juga bisa kita masukkan tapi dengan link. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Spotify, kemudian ada YouTube Musik dan lain sebagainya di sini. Kemudian menu di bawahnya lagi background. Nah, di sini background seperti ini ya Pak Ibu, yang di belakang ini. Nah, di sini ada pilihan-pilihan background nanti ya. Ada banyak sekali backgroundnya. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Kemudian di bagian bawah sendiri, menu yang bawah sendiri itu page atau halaman yang tadi sudah kita pilih. Nah, ini halaman pertama, halaman kedua, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu menu-menunya ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah sini itu add page ini untuk menambahkan halaman. Misalkan ini kurang Bapak Ibu, kita bisa tambahkan. Kemudian kita bisa hapus juga ya, kita bisa delete. Kemudian di sini untuk pergi ke halaman pertama, halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada menu untuk dokumen color atau warna dokumennya ya, temanya ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada kanvas. Nah, ini kita pilih mau ukuran berapa ini, apakah 1200 kali 675 pixel atau yang lain. Ukuran kanvasnya ini ya Bapak Ibu, apakah mau vertikal atau horizontal bisa kita pilih di sini, di kanvas ini ya, di menu kanvas ini. Kemudian ini untuk zoom in dan zoom out ya Bapak Ibu, untuk memperbesar dan memperkecil.
Kemudian di menu atas ini itu muncul ketika kita klik elemennya. Misalkan saya klik teks, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini hampir mirip seperti yang ada di Word, cuman tidak terlalu lengkap Bapak Ibu. Hanya ada bold, kemudian italic, kemudian underline untuk memperkecil, memperbesar, kemudian ada shadow, rata kanan, rata kiri, paragrafnya. Kemudian di sini seperti bullet numbering untuk list ini ya. Kemudian ini untuk memperbesar jarak setiap hurufnya. Kemudian yang ini untuk memperbesar spasinya. Seperti itu Pak Ibu. Di sini ada untuk merubah warna, color ini. Nah, di sini merubah warnanya. Kalau saya klik ini, berubah ya Pak Ibu. Saya klik kuning, berubah warna kuning. Hijau, berubah warna hijau. Seperti itu. Kemudian ketika saya klik gambar atau icon seperti ini, maka tampilannya beda Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu untuk memotong ini ya, cropping, untuk cropping. Nah, ketika saya klik, nah ini terpotong nanti gambarnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada masking, ya masking ini untuk merubah ini. Misalkan kita ingin bulat ataukah persegi, nah seperti ini. Nanti biasanya saya gunakan sering di foto Bapak Ibu. Ketika saya memasukkan foto tokoh, itu kalau kotak biasa seperti ini, ya kotak biasa itu sebenarnya kurang menarik. Jadi saya masking biasanya dengan lingkaran seperti itu Bapak Ibu. Biar lebih menyatu dengan background. Baik, langsung kita mulai ya Bapak Ibu. Kita praktekkan membuat presentasinya. Tadi menu-menunya sudah saya sampaikan. Akan lebih mudah kita pahami jika kita langsung mempraktekkan. Seperti itu. Ini kita judulnya kita ubah ya Bapak Ibu. Bebas, terserah. Saya ingin seperti tadi saja. Program linear. Saya ingin mengajarkan materi program linear. Nah, saya ubah. Di sini warnanya saya ubah warna putih saja. Biar lebih menyatu dengan backgroundnya Bapak Ibu. Jadi tambahan ya Bapak Ibu, tips ketika kita ingin membuat presentasi itu menarik, Bapak Ibu jangan menggunakan warna terlalu banyak atau warna yang lebih rame itu jangan Bapak Ibu, karena kebanyakan warna itu akan membuat presentasi kita kurang menarik, kesannya kurang menarik. Jadi lebih simpel saja, kita gunakan 2-3 warna saja Bapak Ibu. Kita gunakan 2-3. Karena di sini template-nya itu warnanya adalah hijau toska dan putih ya, maka kita gunakan ini, dan orange ya Bapak Ibu. Maaf. Di sini ada 3 warna, menggunakan 3 warna. Berarti nanti ketika kita mengedit merubah warna, acuannya adalah warna-warna ini. Nah, agar lebih menarik dilihatnya. Sudah selesai. Bapak Ibu ingin menambahkan nama, misalkan di sini nama Bapak Ibu semua, kita pergi ke teks ya. Di kiri teks, kemudian saya ingin tambahkan ini titel 2, kita klik saja nanti akan muncul di sini. Saya ulangi Bapak Ibu, saya hapus dulu. Saya klik kiri 1 kali. Nah, otomatis muncul di sini. Nah, saya pindah ke bawah. Kemudian saya klik saya ketik nama saya. Andy. Ini. Kemudian warnanya Bapak Ibu kita ubah, kita perkecil ya, jangan terlalu besar. Warnanya Bapak Ibu tidak terlalu terlihat, kita ubah menjadi warna seperti ini ya, Tosca ini. Nah, bagaimana caranya? Kita klik ini, kemudian di bagian color ini, di teks ya, teksnya kita klik dulu ya Bapak Ibu, kemudian pindah ke color. Nah, di sini kita pilih warna Tosca. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menemukan warnanya, sudah dipilih-pilih warna hijau, warna biru kok tidak sama ya, tidak sama di sini. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, kita copy saja warna yang di sini, kodenya. Nah, di sini ada kode warna ya Pak Ibu. Nah, ini ada 0, D4, D72, ini adalah kode warna. Nah, caranya Bapak Ibu klik dulu warna yang ingin kita salin warnanya. Saya ingin menyalin warna ini ya Bapak Ibu, Tosca gelap ini, hijau Tosca gelap ini. Saya klik. Kemudian di bagian color di atas ini, di sini saya salin.
Nah, icon kotak, mohon maaf, icon persegi, ya, icon persegi ini saya klik kiri satu kali. Nah, ini sudah tercopy atau tersalin. Nah, ada tandanya nih ya Bapak Ibu, copy atau salin. Kalau sudah, Bapak Ibu balik lagi, klik teksnya tadi, ya, namanya tadi, kemudian ke warna lagi, kemudian di sini kita hapus, ya, kita hapus di keyboard ya, kita hapus, kemudian kita klik kanan, kita pilih paste atau Ctrl V di keyboard juga boleh ya Bapak Ibu, Ctrl V. Nah, kalau sudah terpaste atau terpaste seperti ini, kita enter, kita klik enter di keyboard. Nah, otomatis warnanya mengikuti warna yang ada di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah dengan halaman pertama, mungkin kita tambahi di sini ya Bapak Ibu. Kita ingin ada tombol menu, ya. Kita coba ada tombol menu di sini. Jadi ketika klik pergi ke menu atau tombol start juga boleh. Kita pergi ke interaktif elemen Bapak Ibu. Di nomor 4, 1, 2, 3, 4, interaktif elemen. Kemudian kita pilih mau yang button, tombol, atau yang button with text. Boleh. Saya pilih ini saja, ada tulisannya menu. Nah, saya klik satu kali ya Bapak Ibu. Nah, saya pindah ke bagian sini. Saya perkecil ukurannya. Nah, di sini warnanya kan tidak sama ya Bapak Ibu. Sama seperti tadi, kita klik lagi. Ini, kemudian kita pergi ke color. Ya. Biasanya color itu bentuknya persegi Bapak Ibu. Yang di bagian sini itu yang persegi. Nah, color, kemudian di sini kita hapus, kemudian Ctrl V yang tadi. Ya, kemudian saya enter. Nah, warnanya kita duplicate warna ini sama. Kemudian ini masih belum Bapak Ibu, masih belum, ketika kita klik nanti masih belum menuju ke halaman menu. Harus kita beri navigasinya atau interaktivitasnya. Caranya Bapak Ibu pilih di sini, kita klik, kemudian ketika sudah kita klik di atas ini ada beberapa menu pilihan Bapak Ibu. Ada lock, ini untuk mengunci. Ketika saya klik, maka ini tidak bisa digeser-geser. Nah, tidak bisa digeser-geser. Nah, karena dikunci. Nah, ini tidak bisa digeser-geser. Nah, saya tahan, digeser nggak bisa. Harus kita buka dulu, baru bisa. Nah, bisa digeser. Ini untuk memudahkan kita ketika ingin mengedit, tapi tidak ingin gambar ini itu ikut pindah. Nah, bisa kita kunci dulu. Kemudian di sini Bapak Ibu ada tanda tangan ya Bapak Ibu. Tangan ini itu fungsinya adalah ketika presentasi ini kita tampilkan seperti saya tadi di awal yang menunjukkan tadi, maka ini bisa dipindah. Ketika ini saya aktifkan, ini bisa dipindah dan tanpa perlu masuk ke halaman editing ini, Bapak Ibu, ke halaman editing ini itu bisa dipindah di tampilan yang presentasi tadi. Tapi kalau ini tidak kita aktifkan, maka ini sudah paten. Ketika kita presentasi, maka ini tidak bisa dipindah. Itu fungsinya. Kemudian ini untuk group ungroup ya Bapak Ibu. Karena di sini ada shapes, ada bentuk persegi, kemudian ada menu, ada tulisan. Nah, ini di grup atau digabung jadi satu. Nah, biar mindanya bisa langsung jadi satu seperti ini. Ini di grup ya Bapak Ibu. Kemudian interaktifnya di bagian ini Bapak Ibu, interactivity ya, aktivitas interaktifnya di bagian sini. Kita coba ya masukkan ya Bapak Ibu. Saya klik yang bagian tangan telunjuk ini, menunjuk ini saya klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada empat tipe interactivity. Ada 4 tipe. Yang pertama ada tooltip, ada window, ada go to page, ada link. Saya jelaskan satu persatu. Kalau tooltip ini itu seperti tadi ketika saya mencontohkan info tadi di pojok kanan bawah tadi kan ada info. Ketika kursornya saya arahkan di atasnya icon, maka muncul teks. Nah, itu kita pakai ini. Ya Bapak Ibu. Kemudian ada window. Nah, window ini itu untuk membuat buttonnya ketika kita klik maka akan ke jendela yang baru, ke web yang baru, ke jendela baru. Nah, itu di window ini. Atau membuka jendela baru. Kemudian go to page ini itu untuk ke halaman berikutnya, ke halaman yang kita pilih nanti.
Nah, link ini yang terakhir itu ketika kita klik, kemudian kita ingin menambahkan link, misalkan link YouTube kita, seperti tadi saya di akhir, di presentasi yang terakhir, ada web, kemudian ada Instagram tadi, itu kita pakai link ini. Kita memasukkan link ke dalam buttonnya atau ke dalam tombolnya. Di menu ini saya pilih yang go to page ya Bapak Ibu, karena saya ingin ke halaman menu. Saya klik, kemudian akan muncul seperti ini. Kita ingin ke halaman berapa? Ketika kita klik, saya ingin ke halaman menu. Nah, halaman menu itu saya siapkan di halaman kedua. Nah, di sini nanti saya buat sebagai menu. Jadi saya pilih ini, kemudian saya save atau saya simpan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik, nanti akan ke halaman menu. Selanjutnya, kita pilih animasinya Bapak Ibu, biar lebih menarik. Ya, tampilannya lebih menarik, kita pilih animasi. Di sampingnya, saya ulangi, di sampingnya interactivity tadi, ada menu animasi. Nah, sini kita pilih. Nah, fungsinya ini Bapak Ibu, ada 4 pilihan. Exit, kemudian ini untuk masuk, kemudian ini untuk melanjutkan, dan ini untuk ketika mouse-nya berada di atasnya button ini, menu ini. Jadi ketika saya arahkan ke atasnya ini, apakah dia menggelembung, apakah dia menghilang, atau seperti apa. Nah, itu di bagian ini. Kita pilih masuknya ya Pak Ibu, saya ingin dia masuknya itu dari atas ke bawah. Nah, kita pilih ini. Nah, seperti ini. Atau ini boleh. Ini saja ya Pak Ibu. Kemudian ketika mouse-nya berada di atas, saya ingin dia lebih membesar. Ya, expand. Ini banyak pilihan. Ada yang bergerak seperti ini, ada yang shadow, dan lain sebagainya. Saya pilih yang expand ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita klik saja di luar sini. Kita klik 1 kali. Kemudian Bapak Ibu, kita coba ya tampilannya ya. Tadi sudah kita edit, kita coba. Cara melihat tampilannya itu di bagian atas ini Bapak Ibu, ada icon mata ya, preview untuk melihat. Kita coba dulu ya sebelum kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu. Coba saya arahkan mouse-nya di bagian atas ini ya. Bagaimana? Nah, seperti ini. Dia ada animasi membesar, mengekspand ya. Nah, ketika saya klik, maka akan menuju ke menu, ke halaman menu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ya. Sudah halaman pertama, kita lanjut ke halaman yang kedua. Di sini halaman 2 ya Bapak Ibu. Ini tadi, sepertinya, ini tadi double ya Bapak Ibu presentasinya. Maaf. Kita pindah saja Bapak Ibu. Ini kita pindah ke atas. Caranya kita klik kiri, kemudian kita tahan, kita geser. Nah, ke atas. Kita ubah sebagai cover. Kemudian yang atas ini kita hapus saja. Cara menghapusnya, kita klik, kemudian di bagian kanannya ini ada icon tong sampah. Kita klik, kemudian kita delete. Ya, terhapus. Baik, kita ke halaman kedua lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita isi menunya tadi ada berapa saja. Ini kita sesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau kita hanya ada 4, berarti yang lainnya kita hapus. Tadi saya hanya ada 4 ya Bapak Ibu. Ini kita edit ya. Kita ubah tadi apa saja ya. Persamaan. Ya. Saya singkat saja Bapak Ibu biar lebih cepat. Intinya kita ubah saja. Kemudian model matematika. Kemudian di sini saya ganti apa ya tadi? Latihan soal 3 saja Bapak Ibu. Saya cuma 3 saja. Ini kita hapus. Kita klik. Cara menghapusnya Bapak Ibu, ketika sudah kita klik seperti ini, kita bisa pencet tombol delete yang ada di keyboard. Nah, langsung terhapus. Atau cara yang kedua, di bagian atas ini. Nah, di sini ada tong sampah. Nah, ini bisa. Tapi saya lebih suka menggunakan keyboard ya Bapak Ibu, lebih cepat. Pastikan ketika kita menghapus, ini tidak aktif ya Bapak Ibu. Ini
tidak aktif, kita pilih kotaknya. Nah, kalau aktif seperti ini ya nggak bisa dihapus. Nah, ini kita pilih, kita hapus. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya mau pindah ya Pak Ibu ke tengah karena cuma 3, karena hanya 3. Nanti kita sesuaikan ya Bapak Ibu, ketika materinya banyak ya bisa kita gunakan semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ketika kita klik, kita ingin ke halaman berikutnya. Berarti yang tadi di bagian interaktifnya kita pilih, kemudian ke halaman mana yang ingin. Saya ingin ke halaman ketiga. Yang ini berarti ya Bapak Ibu. Saya save. Jadi ketika klik ke halaman ketiga. Yang lainnya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Saya contohkan satu. Nah, kemudian saya ke halaman ketiga Bapak Ibu. Nah, di sini langsung saya ingin beri materi. Nah, dan saya cari materinya dulu. Saya copy. Oke Bapak Ibu, sudah saya copy materinya dari file Word saya. Kemudian di sini saya klik kanan, saya tempel, Ctrl V di sini ya. Kita tunggu. Oh, sebentar. Masih belum tercopy ternyata Bapak Ibu. Kita masukkan teks lagi ya. Di sini. Nah, ini sudah Ctrl V ya Bapak Ibu. Lebih mudah. Kalau untuk memperkecil ini kan terlalu besar ya Bapak Ibu. Kita bisa manfaatkan icon yang di pojok ini. Kalau bentuknya seperti ini, nah kita geser saja. Kita klik kiri, kemudian kita geser. Kita klik kiri, kita geser. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa kita ganti tadi apa ya, pertidaksamaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya ingin di sini ada tombol kembali ke menu. Ya, tombol kembali ke menu. Berarti Bapak Ibu tidak perlu membuat dari awal, tapi kita copy saja dari halaman yang pertama tadi. Saya kembali ke halaman pertama. Nah, yang ada menunya tadi, ini kita copy. Saya klik kanan, kemudian copy. Kemudian saya kembali ke halaman 3. Di sini saya klik paste. Nah, tidak perlu buat dari awal Bapak Ibu. Jadi langsung bisa kita gunakan. Jadi tidak perlu menambahkan interaktif lagi, tidak perlu menambahkan animasi lagi. Kita copy saja. Oke, kemudian di sini saya ingin ada tombol info seperti tadi. Ya, saya ingin tombol info. Oh, maaf, sebentar. Ini sebenarnya salah. Oh, salah. Di sini harusnya. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada ingin tombol info. Saya cari dulu interaktif elemennya di nomor 4. Saya cari icon yang dia menunjukkan info. Kita pilih di sini ya, ini Bapak Ibu boleh, yang di bawah juga boleh. Nah, dicari di sini ya Bapak Ibu. Untuk icon-iconnya, saya pilih salah satu saja yang ini. Atau biar lebih apa? Sama dengan ini ya Bapak Ibu. Lebih konsisten, saya pilih yang kotak saja. Nah, ini biar sama seperti ini. Ukurannya saya samakan, kemudian posisinya saya letakkan di bawah. Kemudian warnanya saya ganti seperti ini, sama seperti ini. Caranya sama seperti tadi. Kita klik yang ini dulu Bapak Ibu. Kemudian kita copy warnanya. Seperti tadi ya. Kita salin warnanya. Sudah tercopy. Kita kembali ke yang mau diganti. Di ini kita klik. Kemudian ke warna tadi, ke color. Kemudian di sini kita Ctrl V di keyboard. Kemudian kita enter. Nah, warnanya sudah berubah. Ya, sama ya Bapak Ibu. Kemudian di sini saya ingin beri interaktif yang muncul tadi. Muncul teks ketika kursornya kita arahkan ke sini. Kita pilih, kemudian interactivity-nya ya Bapak Ibu. Yang tanda jari telunjuk. Nah, di sini saya pilih yang tooltip. Nah, tooltip. Nah, di sini kita ketikkan Bapak Ibu, apa yang ingin ditampilkan. Saya copy saja ya, biar lebih cepat. Sudah saya copy. Saya klik kanan, saya paste di sini. Nah, saya ingin tampilkan ini saja sebagai contoh ya Bapak Ibu. Tidak terlalu panjang, singkat saja. Kemudian saya save, saya simpan. Nah, seperti ini. Kita coba ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Kita preview.
kita preview. Nah, ketika mouse-nya kita arahkan ke info, nah dia muncul seperti ini Bapak Ibu. Ketika info, dia muncul seperti ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika klik menu, oh maaf, ini saya cek dulu. Oh, ini interaktifnya tadi tidak tercopy ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Tidak tercopy. Jadi ini ketika kita klik, dia tidak bisa. Jadi kita tambahkan lagi. Tadi kita pilih yang go to page, kemudian ke halaman menu yang kedua. Save. Ketika kita tampilkan, saya klik. Dia sudah bisa mengarah kembali ke menunya tadi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya ke halaman berikutnya, ini yang terakhir mungkin ya Pak Ibu, saya ingin menambahkan video. Nah, di sini saya pilih halaman 8. Di sini ada YouTube, saya ingin tambahkan YouTube ya Bapak Ibu di sini. Ini saya hapus dulu, yang ini saya hapus, saya klik icon delete di sini. Kemudian saya ke insert ya, menu nomor 3 dari bawah, 1 2 3. Insert atau untuk menambahkan. Saya ingin menambahkan video dari YouTube. Nah, di sini saya ingin menambahkan link. Bapak Ibu bisa buka YouTube-nya ya. Saya buka YouTube dulu. Saya buka YouTube Bapak Ibu. Saya pilih saya cari program ini ya, video yang relate ya, video. Yang ini mungkin English is my first. Nah, Bapak Ibu copy saja link YouTube-nya di atas ini. Kita klik. Nah, ini kalau sudah biru semua, berarti semua sudah terselect atau terpilih. Kita tekan Ctrl C di keyboard kita untuk menyalin ini. Ctrl C. Kalau sudah klik Ctrl C di keyboard, Bapak Ibu kembali ke webnya Genially tadi. Ya, kembali lagi ke Genially. Kemudian di sini kita Ctrl V di keyboard, kita klik Ctrl V. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah tersalin di sini, kita pilih tanda panah ini, arah ini, ya, arah yang di bagian kanan ini kita pilih, klik. Nah, otomatis akan muncul di bagian ini ya Bapak Ibu. Ini bisa kita perbesar, kita sesuaikan dengan template-nya ya, kotaknya template di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sudah ya ini. Kemudian yang terakhir mungkin saya ingin menambahkan tadi YouTube Instagram tadi ya, yang di terakhir ya Bapak Ibu. Karena waktunya terbatas, nanti saya persingkat saja. Yang penting semua menu-menunya sudah saya jelaskan. Bapak Ibu bisa mencoba nanti sendiri. Nah, di sini kita ingin tambahkan YouTube, link YouTube. Nah, di sini saya pilih YouTube-nya, kemudian interaktif. Saya klik, kemudian di sini saya tambahkan link. Saya pilih link ya Pak Ibu. Link. Nah, di sini kita copy linknya yang di YouTube tadi ya. Berarti YouTube-nya, misalkan YouTube-nya ini. Nah, YouTube ini ingin kita tambahkan. Misalnya ini YouTube-nya kita gitu. Nah, di bagian atas tadi sama seperti tadi, kita copy Ctrl C ya. Kemudian kita kembali lagi ke web Genially, kemudian di sini Ctrl V. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kita save. Nah, sudah. Berarti ketika nanti kita pilih, maka langsung ke YouTube. Kita coba ya Bapak Ibu. Kita coba, kita preview. Kita preview, kemudian saya coba YouTube. Nah, ini ketika saya klik, ini tadi belum saya isi ya Bapak Ibu. Belum saya isi link, jadi ketika klik mungkin tidak bisa. Saya ke YouTube ya Bapak Ibu, saya klik YouTube-nya. Nah, maka dia akan ke halaman baru, ke jendela baru yang menampilkan YouTube. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan Instagram, web, atau sosial medianya juga bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau Instagram berarti link Instagramnya Bapak Ibu nanti di copy di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau misalkan ini ada beberapa yang belum saya sempat tunjukkan, nanti di pertemuan kedua akan saya tunjukkan ya Bapak Ibu.
seperti bagaimana menggunakan ini ya, menggunakan grafik atau chart, nanti mungkin di pertemuan kedua nanti kita di besok, karena kita waktunya juga terbatas untuk pertemuan malam hari ini. Atau mungkin Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, Bapak Ibu bisa tanyakan melalui grup WA ya, melalui grup WA. Oke Bapak Ibu, mungkin itu. Oh terakhir Bapak Ibu ya, membagikan, maaf saya lupa sebelum saya kembalikan ke moderator, bagaimana kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai ya, kita sudah selesai mengeditnya, ingin kita bagikan ke peserta didik kita. Maka caranya adalah kita arahkan mouse-nya ke bagian kanan atas. Nah, di sini all set ya. Di sini Bapak Ibu. Warna biru pojok kanan atas sendiri ya. Di sini sampingnya preview, kita klik. Kemudian di sini kita pilih yang public online ya. Yang public online. Yang bagian ini berbayar ya Bapak Ibu. Yang ini berbayar. Yang ada protect dengan password ini berbayar. Tapi kita pilih yang ini saja. Kemudian di sini judulnya kita ubah. Tadi saya apa ya? Tadi saya adalah program linear. Kemudian di deskripsinya bisa kita tampilkan deskripsi ya. Apapun misalkan pada presentasi kali ini kita akan mempelajari program linear seperti itu ya, Bapak Ibu. Maksimal 300 huruf ya Bapak Ibu, maksimal. Kalau sudah, ini tidak perlu ya, opsional Bapak Ibu, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kalau sudah, Bapak Ibu klik yang berwarna biru di pojok kanan bawah, all set ya di sini. Kalau mungkin sudah di bahasa Indonesia kan, sudah ditranslate, mungkin nanti tulisannya beda, tapi tandanya yang berwarna biru ya Bapak Ibu. Kita klik. Kemudian kalau sudah kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Untuk presentasi, untuk kita bagikan atau kita download. Tapi kalau kita download ya Bapak Ibu, ini khusus untuk akun yang berbayar. Tapi saya rasa kalau untuk interaktif ya Bapak Ibu, tidak perlu kita download, tidak perlu kita simpan filenya, cukup secara online saja di web ini. Jadi bisa kita klik tadi YouTube-nya, bisa kita klik untuk ke halaman-halaman web yang lain. Jadi online saja. Saya pilih yang share ya, yang bagian tengah ya Bapak Ibu. Bagikan di bagian tengah ini, saya klik. Nah, di sini ada linknya Bapak Ibu. Linknya ini kita copy atau kita salin. Nah, ini sudah tersalin, ada tandanya seperti ini. Kemudian kita paste atau kita bagikan ke grup kelas kita atau ke murid kita, ke peserta didik kita atau ke audiens kita. Ya, kita bagikan link yang ini yang tercopy ini. Saya coba buka di sini ya Bapak Ibu. Di sini saya Ctrl V ya. Nah, ini tadi linknya Pak Ibu. Saya enter. Mungkin agak lama prosesnya karena tergantung koneksi internet ya Bapak Ibu. Tapi intinya kalau sudah tercopy tadi sudah bisa dibuka Bapak Ibu. Ini mungkin agak lama karena koneksinya ya Bapak Ibu. Yang jelas tampilannya seperti tadi. Oke Bapak Ibu, mungkin masih ada sekitar waktu kurang lebih 10 menit ya. 10 menit, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bapak Lendi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sebelum ke sesi diskusi, kami ingatkan kembali bahwasannya segala bentuk administrasi dan juga rekaman Zoom atau materi nantinya akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom. Baik Pak Lendi, di sini ada pertanyaan dari kolom chat Zoom. Apakah link yang sudah dibagikan harus ditonton oleh siswa atau mahasiswa kita secara online atau bisa offline? Begitu Bapak. Baik, Ibu, mohon maaf, Ibu Rasmita ya, pertanyaan dari Ibu Rasmita ya. Bagi Ibu saya jawab, untuk linknya tadi itu secara online Ibu, karena kita tidak bisa di-download untuk akun yang gratis, jadi kita aksesnya secara online, jadi harus terkoneksi dengan internet. Menurut saya lebih
bagus atau lebih menarik online saja Bapak Ibu, karena tadi kita kan memasukkan seperti YouTube, kemudian kita masukkan link-link Instagram dan lain sebagainya web-web tadi itu. Jadi lebih lengkap kalau kita gunakan cara online seperti itu. Mungkin langsung saya baca saja Mbak Melisa ya, biar lebih cepat. Yes. Yang ada di Bapak Lendi. dari, mohon maaf, ini untuk Ibu Deborahwati. Bagaimana jika tampilan Create New di bagian bawah tadi tidak muncul sehingga tidak bisa dibuat presentasi baru? Saya share screen. Saya kembali ke menu awal, Genially. Untuk, ya ini ya Bapak Ibu, mungkin maksud Ibu tadi yang bagian ini, Create Genially ini. Nah, kalau seperti ini, maka di sini tidak muncul Bapak Ibu. Artinya kita sudah masuk ke halaman untuk meng-create atau membuat presentasi. Nah, di halaman ini. Jadi kita hanya perlu klik salah satu dari menu yang ada di sini. Kita ingin membuat presentasi, infografis, atau gamification, atau yang lain. Jadi kalau di sini tadi sudah tidak muncul, berarti langsung saja di bagian ini, create ini. Kalau misalkan create ini tidak muncul, mungkin koneksinya ya Bapak Ibu, kalau misalkan di sini tidak muncul atau tidak lengkap, ini tidak ada, mungkin koneksinya jadi kurang stabil. Kemudian saya lanjutkan. Apa dari Bapak Fajar Natsir, apakah bisa membuat presentasinya secara offline? Harus online ya Bapak, karena ini kita berbasis web, karena kita menggunakan web, jadi tidak perlu install software di PC kita atau di laptop komputer kita, maka semua kegiatan yang kita lakukan dengan Genially ini harus terkoneksi dengan internet, jadi harus online Bapak. Kemudian dari Bapak Sukarman, bagaimana menambahkan halaman baru? Oh iya, ini tadi terlewat ya, menambahkan halaman. Baik Bapak, untuk menambahkan halaman, bentar, saya buka lagi ya filenya saya. Tadi belum saya praktekkan, tapi sudah saya jelaskan. Kalau untuk menambahkan halaman di bagian bawah ini, Bapak Ibu, untuk menambahkan halaman di bagian bawah ya, di Add Page ini, ketika saya klik, kemudian, nah di sini kita bisa memilih apakah halaman kosong atau halaman yang sama dari template yang kita gunakan. Saya ingin kosong, saya klik ini, kemudian saya tambahkan. Nah, muncul halaman kosong. Atau Bapak Ibu bisa pilih di bagian atas ini ya, ada juga Add Page, tidak hanya di bawah tombolnya, tapi di atas juga ada. Mudah sekali, kita klik saja ya Bapak Ibu. Kita klik, nah kemudian kita pilih, kita tambahkan. Kemudian dari Ibu Rina, yang sudah dibuat bisa di-share ke Classroom siswa, Pak. Maksudnya untuk di-share ke peserta didik ya Ibu. Bisa linknya tadi Ibu, ketika sudah kita share, dibagikan tadi yang terakhir saya jelaskan, sudah kita copy, linknya itu kita bagikan. Seperti itu Ibu. Kemudian dari Ibu Ayun Nawati, saya mau bertanya untuk akun, nanti kalau login, apakah user dan passwordnya yang mana ya Pak? Bapak Ibu, karena tadi kita mendaftarnya itu menggunakan Gmail, jadi Bapak Ibu ketika masuk lagi atau login lagi, itu tidak perlu memasukkan user maupun password. Jadi langsung saja Bapak Ibu buka di Google-nya, Bapak Ibu klik Genially, ketika sudah kita klik, otomatis kita langsung masuk login, selama kita tidak pernah mengeluarkan akun kita. Kalau kita tidak pernah klik keluar dari akun kita, maka ketika Bapak Ibu pilih Genially di Google, otomatis akan masuk ke akun kita. Seperti itu. Mungkin Mbak Melisa ambil dibantu ya, saya scroll mungkin pertanyaan yang terlewat. Bapak Ibu, kalau mungkin nanti tadi ketinggalan ya, langkah-langkah
Yang sudah saya jelaskan itu ada di file materi Bapak Ibu. Sudah saya buatkan materi sedetail mungkin. Bapak Ibu bisa mengikuti panduan yang ada di materi. Kalau misalkan nanti masih bingung, Bapak Ibu bisa bertanya ke saya melalui chat pribadi boleh Bapak Ibu, melalui grup juga boleh. Mungkin lebih enak kalau di grup, jadi bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin ada kendala yang sama, jadi Bapak Ibu yang lain bisa menyimak juga kalau di grup. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melalui chat pribadi, silahkan. Insya Allah saya balas satu persatu nanti, karena biasanya yang chat secara pribadi itu banyak. Jadi Bapak Ibu lebih senang mungkin yang kalau langsung mungkin. Jadi saya harus membalasnya satu persatu. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti atau besok saya balasnya mungkin sedikit lama, karena saya harus balas satu persatu. Tapi Bapak Ibu silahkan kalau ingin bertanya melalui WA. Untuk video rekamannya Bapak Ibu nanti akan di-share oleh Pak Randi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya kalau tadi yang baru bergabung di akhir-akhir atau bahkan tidak sempat bergabung, nanti video rekamannya akan dibagikan oleh Pak Randi di grup. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi bisa di room chat atau ditanyakan langsung juga boleh ya Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Irmawati. Kalau video saya berupa file, bukan link, besaran file video ada ketentuan atau tidak, Pak? Untuk file yang kita upload, Bapak Ibu, baik itu gambar maupun video, itu ada batasannya, Bapak Ibu. Ada batasannya, jadi sudah disediakan, sudah dibatasi oleh Gennelly. Kalau tidak salah itu 15 MB. Kalau tidak salah 15 MB, saya lihat. Yang jelas dibatasi. Tapi lebih enak kalau Bapak Ibu punya video yang durasinya panjang, Bapak Ibu upload saja di YouTube. Nanti linknya baru Bapak Ibu masukkan. Karena kalau di YouTube, video mau sebesar apapun ukurannya, durasinya lama, itu tidak ada batasan. Jadi ketika kita sudah upload di YouTube, kita tinggal sematkan linknya saja. Itu lebih enak menurut saya. Karena kalau kita langsung upload secara pribadi langsung dari komputer, itu ada batasannya. Dari Ibu Nurisah Sumarti, kalau untuk presentasi di laptop ukurannya berapa ya Pak? Ukuran mungkin maksudnya ukuran file presentasinya ya Ibu, mungkin seperti itu. Kalau filenya tidak ada ketentuannya Ibu untuk file yang presentasinya ya Pak Ibu ukurannya. Tapi kalau maksudnya mungkin ukuran tampilannya ya Ibu. Kalau ukuran tampilannya itu tadi ada di bagian kanvas. Di bagian kanvas itu bisa kita pilih. Ada beberapa ukuran ya Bapak Ibu, ada yang vertikal, ada yang horizontal untuk ukuran tampilannya. Sama seperti yang ada di PowerPoint. Kan ada ukurannya kalau di PowerPoint. Apakah bisa filenya di save PPT atau PDF? Bisa, tapi harus mendaftar premium dulu Bapak. Ya Bapak Ibu, untuk filenya itu kalau kita download, itu kita harus mengupgrade akun kita dari yang akun biasa menjadi akun yang premium. Tapi kalau misalkan kita save dalam bentuk PPT atau PDF, menurut saya itu kurang menarik. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyematkan link-link Bapak Ibu kalau bentuknya PDF. Jadi nggak ada tombol yang bisa kita klik dan juga tidak ada animasi-animasi yang bisa digerakkan kalau misalkan PDF. Jadi lebih bagus online. Saya sarankan Bapak Ibu tetap menggunakan akun yang gratis saja, tidak perlu update, tapi cara share-nya itu secara online. Tidak bisa ya Bapak Ibu disimpan untuk akun yang gratis.
mungkin itu ya Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditanyakan melalui grup WA ya Bapak Ibu. Dengan waktunya sudah jam 20.30. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya moderator sedang ada gangguan untuk jaringannya. Kegiatan malam ini kami tutup, ya kami akhiri, tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Mungkin yang hari ini terlewat, Bapak Ibu terlewat materinya, malam ini akan kami share video rekamannya ya. Video rekaman akan kami share. Materi pun yang PDF tadi step by step akan kami share juga. Sebenarnya sudah kami share tadi sore, nanti mungkin yang belum bisa Bapak Ibu download ya. Kemudian setelah Bapak Ibu melihat materinya baik PDF ataupun video, kalau dalam proses mempraktikannya ada kendala atau mungkin ada pertanyaan lain, silakan bisa tanyakan di grup WA. Akan kami buka malam ini grup WA-nya. Silakan bisa ditanyakan. Kalau Pak Lendi atau Mas Lendi sudah online ya, bisa nanti dijawab. Tanyanya boleh kapan saja, boleh dini hari, boleh pagi, boleh. Tapi biasanya menjawabnya ketika Mas Lendi atau Pak Lendi sudah online pasti akan dijawab gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, silakan dicoba-coba dulu. Paling tidak sudah bisa login ke akunnya dan bisa mulai mempraktekkan membuat 1-2 halaman dulu atau minimal membuat template-nya dulu, mengedit template-nya dulu. Itu dulu. Silakan dicoba dulu, kalau ada kesulitan tanya di grup WA. Sudah bergabung Mas Lendi di grup WA. Saya rasa cukup untuk malam ini Bapak Ibu, masih ada malam kedua dan malam ketiga yang nantinya jelas materinya lanjutan dari malam ini, yang materi yang lebih menarik. Harapannya dari malam pertama ini seluruh peserta minimal sudah punya akun. Ya, kalau nggak punya akun berarti lanjut malam kedua juga susah ya. Harus punya akun dulu setelah malam pertama ini. Saya rasa cukup. Bisa saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.